Saat ini ada ajaran baru yang dari Korea masuk ke Indonesia adalah Akademi Elohim. Dan bagaimana ceritanya dari tim bisa berjumpa dengan tim Akademi Elohim dan seperti apa ajarannya. Mari kita simak videonya agar kita mengerti dan apa penyimpangannya. Yeah. Let me do that. Getting money with these white folks. Bang CP, aku boleh apa nggak Bang CP membawa sebuah narasi? Tadi kebetulan ada hal yang luar biasa terjadi loh. Ini penting loh. Silakan. Silakan, Dek. Silakan. Baik, terima kasih Bang CP. Baik, terima kasih semuanya teman-teman yang ada. Bikin kau di 200. Komal Gede dong. Bikin kamu di Komal Gede. Tadi teman-teman, saya mau cerita sekaligus mau sharing sekaligus mau kasih masukan sama teman-teman. Ya, 264 penonton di sini. Tadi saya kan keliling-keliling Monas ya, cari angin. Nah, lalu saya sama teman saya duduk di pinggiran Monas dekat istana kepresidenan lah ya, duduk di situ ya. Jadi lalu ada datang dua perempuan dari Korea Selatan ya. Dia datang ke saya, dia tanya seperti ini. Halo, perkenalkan saya pakai bahasa Indonesia yang lumayan fasih menurut saya ya. Saya dari Akademi Elohim, dia bilang. Saya dari Akademi Elohim. Saya mau presentasi kakak orang Kristen kan, iya, mungkin dia lihat salib saya atau gimana gitu kan, atau memang dari jauh udah kelihatan mereka, tapi saya awalnya nggak tahu mereka memang datangnya ke saya gitu kan. Terus dia bilang gini, dari mana gitu kan, dia bahas tentang Tuhan Bunda, ya Tuhan Bunda. Lalu saya tanya seperti ini, Akademi Elohim ini apa gitu. Nah ini pusatnya di Korea Selatan, dia bilang. Lalu pernah dengar tidak tentang Tuhan Bunda? Tidak, saya bilang. Tidak ada seperti itu. Yang ada itu yang saya tahu itu Bunda Maria dikatakan Tuhan, itu pemahaman bidat. Oh bukan, kalau Bunda Maria itu kan Bunda Tuhan. Nah kalau ini Tuhan Bunda, ya dari mana pemahaman seperti itu? Saya tanya ya. Dia sebut dari Hananim Ugyohe Sepyong Om Songgyope. Ya, atau Gereja Tuhan Masyarakat Misi Dunia Korea Selatan. Ini pusatnya di Korea. Lalu saya tanya, ini si gereja Shincheonji bukan? Oh bukan, dia bilang, kan? Bukan. Nah, lalu mereka ini mengatasnamakan mereka pembawa berkat dari kuil Pongyo, ya Panyo, ya dari kuil Panyo, yang kuil Panyo Yerusalem Baru. Panyo itu kuilnya tradisional Korea gitu teman-teman ya. Lalu tapi mungkin mereka ibarat mewakilkan semua umat Kristen, itu adanya pusatnya di Korea melalui budaya-budaya mereka. Lalu singkat cerita dia mau ajak saya kira-kira kapan harinya free. Saya bilang hari Sabtu Minggu saya free. Kenapa? Iya nanti kita mau ada perkenalan apa ini Hananim Ugyohe Sepyong Omsong Hyung Bomboy. Nah gitu kan. Lalu nanti di sana juga sekaligus memperkenalkan budaya-budaya Korea. Nah, budaya-budaya Korea katanya. Nah, lalu saya awalnya kan nggak tahu. Saya pikir Shincheonji itu tadi. Terus dia cerita. Dia bilang seperti ini. Pemahamannya yang saya tangkap ya. Dia pertama bilang seperti ini. Kakak kan Kristen dari awal. Iya, saya bilang. Kita kan diajarkan ya kak ya. Yesus itu adalah Allah yang di sorga, Bapa kita sendiri. Oh tidak, saya bilang. Tidak, Yesus bukan Bapa. Terus dia nyangka, oh bukan, maksudnya kita percaya eksistensi ada Allah Bapa di sorga, baru ada Tuhan. Oh iya, kalau seperti itu saya setuju, saya bilang. Nah, terus dia bilang lagi, percaya tidak dengan, pernah dengar tidak dengan Tuhan Bunda? Tidak, saya tidak percaya yang itu, nggak ada Tuhan Bunda, itu pemahaman bidat, saya bilang. Dia bilang, iya, dari kecil kita memang diajari baca Alkitab. Bahkan pendeta juga baca Alkitab di gereja. Tapi banyak yang tidak tahu. Nanti Sabtu Minggu, ya dia minta WA saya kasih WA KW saya. Kan. Nanti Sabtu Minggu kalau kira-kira ingin datang ke seminar, sekaligus memperkenalkan budaya Korea, bisa ya, kakaknya ikut mau, bisa dari Akademi Elohim, dia bilang gitu. Nah, setelah saya cari, ternyata ini Hananim Ugyohe ini apa teman-teman? Gereja yang baru muncul di abad ke-20 ya, 1960-an sampai 1980-an.
Nah, ya. Jadi di doktrinnya ini hati-hati teman-teman, hati-hati. Biasanya anak-anak muda nih yang suka K-pop nih ini dijebak sama mereka. Ya. Mungkin nah ini. Saya cek tadi itu pendirinya An Sang Hong ya. Itu dia jemaat dari gereja Advent dulu. Pusatnya di Busan ya. Dia datang ke gereja Advent hari ke-7, dia datang ke sana. Lalu 1 tahun kemudian dia dibaptis. Nah, setelah dia dibaptis di Busan ya kan, dia mulai mengkritisi imannya Advent. Ini yang membuat dia dipecat ya. Setelah dia dipecat ya, karena dia mendapat wahyu Tuhan, dia ngakunya mendapat wahyu Tuhan pada tahun 1953 ya. Terus dia mendapat wahyu mengkritisi agama Advent, dia dipecat. Setelah dia dipecat, ada teman-teman dia atau jemaat dari Advent di gereja dia sebelumnya berjumlah 23 orang meninggalkan gereja Advent untuk menjadi pengikut dia. Lalu dibuatlah nama gerejanya Gereja Tuhan Masyarakat Misi Dunia. Misinya ini ingin mempersatukan seluruh Kristen-Kristen di dunia di bawah naungan dia di Korea Selatan. Jadi istilahnya mereka menyebut bahwasannya dialah gerejanya dia inilah gereja kehadiran Yesus kedua kali. Jadi mereka sudah mengakui Yesus datang kedua kali melalui gereja di Korea ini. Nah, lalu apa saja doktrin-doktrinnya? Nah, ini yang unik teman-teman. Jadi doktrinnya ini seperti Nasrani ya, sekte Nasrani ya, sekte Kolerdianisme, adanya Tuhan Allah Bunda gitu ya. Adanya Allah Bunda, lalu Yesus ini adalah Bapa itu sendiri, Roh Kudus adalah Bapa itu sendiri. Jadi seperti oneness paham bercampur dengan Kolerdianisme. Nah, doktrin utamanya itu mengatakan perjamuan kudus itu harus dirayakan pada hari Paskah, hari perjamuan terakhir Yesus. Natal itu tidak boleh dilakukan 25 Desember karena 25 Desember itu adalah hari raya pagan dari dewa Mitraisme. Lalu salib adalah penyembahan berhala yang dilarang dalam Alkitab katanya dia. Lalu wanita wajib memakai kerudung di kepala ketika sholat atau beribadah. Ya, mereka juga ada sholatnya, mirip-mirip ortodoks juga gitu kan. Lalu hari Sabat itu bukan Sabtu tapi Minggu. Nah, ini mungkin karena pemahaman dia ada bercampur dengan Advent tadi ya. Nah, ciri-ciri mereka biasanya gimana? Ngambil anak-anak muda. Apalagi yang di Indonesia lagi ada tren-tren budaya Hallyu yang suka-suka Korea dideketin sama mereka. Oh, sekalian nanti kita budaya Korea kita memperkenalkan ini. Tetapi di hari yang sama akan dibaptis juga. Dia bilang ya, dibaptis juga. Saya baca-baca tadi, baik yang di Indonesia ini baru masuk ya. Saya nggak tahu apakah sudah ada korban yang lain, tetapi kalau saya lihat ini kan dari luar negeri semua. Saya baca dari Chicago, dari California, ternyata mereka sama kesaksiannya, datang ke kita, dibaptis di hari yang sama. Kalau kita menolak baptis, dia bilang, oh tidak, ini simbol saja. Tapi nanti lama-lama kita tertarik ke mereka. Entah bagaimana caranya. Nah, seperti itu. Jadi paham dia seperti oneness ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama dan satu. Ya, yaitu itu aja gitu. Tapi kalau teman mulai menyanggah ya dia putar bahasa Akademi Elohim. Ternyata Akademi Elohim ini maksudnya ini adalah sebuah media mereka mengajari masyarakat umum seperti saya dan teman-teman lainnya yang boleh masuk yang publik lah, umum lah ya. Masuk untuk didogma atau didoktrin otaknya supaya kita juga ikut mendoktrin mereka. Nah, ini juga masih saya dalami. Nah, mungkin Sabtu ini nanti saya mau ikut ke sana diam-diam. Gitu teman-teman. Itu sih Bang. Dia tadi udah chat gue. Awas ya, awalnya tilak tiluk lama-lama kamu ditawari hepeng, mampus lah gitu. Makanya itu capek gue jadi backingnya. Kalau dia nggak sadar kepala ketok. Aku pernah ya. Ini kesaksian saya juga ya. Ini teman saya tiba-tiba pindah gereja ya. Jadi ketika dia pindah gereja, ini kisah nyata nih. Terus pertama dia bukan yang pindah, istrinya pertama pindah gereja. Jadi dia karena mungkin mengiyakan kata istrinya, dia akhirnya pelin-pelan dia nggak mau ibadah kemana-mana. Nah aku tanya dia, loh kamu nggak pernah ibadah lagi di gereja kan gitu kan? Gini loh bro, kata dia. Benar nggak sih ajaran yang dibawakan istri saya ini? Dia dapat pengajaran juga nih dari Korea. Ada 2 orang Korea suami istri datang ke rumah saya. Terus nggak ngerti saya. Coba dulu kamu datang ke rumahku dulu. Kalau mereka datang berkunjung nanti, aku WA kamu. Cepat-cepat ya kamu datang ke rumah ya, kata dia.
Oke, aku bilang gitu. Nah, ketika hari yang mereka janjikan akan ada bahas Alkitab di rumahnya, aku di WA, bro, ternyata istri saya hari ini di rumah ini ada pembahasan tentang Alkitab, datanglah. Aku datang lebih awal, belum datang kurangnya aku udah datang, supaya istrinya nggak curiga kan gitu kan. Nah, ngopi-ngopi kami di teras rumahnya, ketawa ke TV gitu kan. Nah, ketika datang kurangnya disikut aku, nah itu dia bosnya, itu bosnya, kata dia gitu. Nah setelah itu aku nguping-nguping ya kan, nguping-nguping karena teras dan depan rumahnya itu nggak jauh kami jarak di teras dengan misah dinding ruang tamu gitu kan. Kuping-kuping bener. Jadi mereka itu ketika dua itu pakai kayak kerudung seperti itu ya. Terus ibadah mereka itu hari Minggu benar ya. Jadi mereka itu memang sama kayak Serapim bilang ya. Iya, jadi aku kira pertama saksi Jehovah deh. Nah, itu cerita itu. Nah, aku kira dia itu saksi Jehovah. Nah, sudah bulat tekadku ini saksi Jehovah. Ternyata ketika kulihat dari pemahaman Korea itu ternyata itu bunda yang katanya itu di Tuhan bunda itu menurut mereka itu semua bisa menjadi Mesias. Ya, pertama mereka mengatakan sama apa arti Mesias, kata dia, yang diurapi. Aku bilang, nah semua pasti bisa diurapi. Oke, saya bilang semua diurapi. Pendetamu diurapi nggak? Oke, diurapi. Ya, jadi kalau kita mengatakan tidak, salah juga, karena pendeta itu diurapi oleh Tuhan. Ya, jadi siapapun boleh diurapi. Tetapi Yesus ini bukan Mesias sembarangan Mesias yang diurapi seperti sederhana kepalamu. Saya bilang gitu. Akhirnya kami debat di situ. Nah, kami debat tentang dia yang punya tuan rumah. Gini aja lah, nanti beberapa hari ke depan kami kumpulkan kitab-kitab kami, buku-buku kami, kita debat, kata dia. Kapan? Aku bilang, nanti aku janjikan. Oke, janjikan, saya bilang. Nah, singkat cerita ya, 4 hari kemudian saya di WA. Di mana bro? Katanya gitu. Ada sekitar sini, saya bilang. Ya udah, datang ke rumah, kita debat, kata gitu. Dibawa pasukannya semua ahli-ahli kitab. Jadi aku dikelilingin. Ada 11 orang atau 12 orang itu ya, ada dari yang Islam masuk ke mereka, ada 2 orang. Terus semua itu rata-rata Korea 2 orang. Terus penterjemahnya ada, aku 1 orang di situ. Perjanjiannya kalau kalah debat, aku masuk ke mereka. Kalau mereka kalah debat, mereka masuk ke aku. Itu perjanjiannya. Tetapi perjanjian tidak ada di atas materai, itu salahnya. Ya. Jadi satu ketika hasil debat itu ya, ujung-ujungnya mereka bikin ribut karena pertanyaanku tak bisa mereka jawab. Pertanyaan mereka gampang-gampang sekali ku jawab tentang Mesias lah segala macam. Jadi kayak apa, lintas dua apa, tanya jawab, sesi tanya jawab ini dua. Artinya aku tanya mereka, mereka tanya aku gitu. Nggak aku tanyain mereka terus, enggak, atau sebaliknya mereka tanyain aku terus, enggak. Jadi dua jalur lah gitu ya. Nah, giliran aku bertanya kepada mereka, 2 arah. Nah, jadi ketika giliran aku bertanya, pertanyaan itu sederhana. Aku bilang sama mereka itu seperti ini. Jikalau, jadi mereka juga menolak tentang transfusi darah. Ya, jadi aku tanya begini. Jikalau istrimu yang di sini, jikalau istrimu kekurangan darah karena melahirkan anakmu, lalu kata dokter harus transfusi darah. Pertanyaanku sederhana, mau nggak kamu membunuh istrimu karena dilarangnya transfusi darah, atau kamu tidak membunuh istrimu karena kamu lakukan transfusi darah? Kalau kamu lakukan transfusi darah, ini berlawanan dengan pengajaranmu. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, ini menguatkan pemahaman agamamu. Pilih sekarang, kamu mau membunuh istrimu apa tidak? Jawab saya. Itu pertanyaan saya. Mereka diam semua. Ya, mereka diam semua. Alhasil ada 1 orang bikin ribut. Ya, bukan begitu tema hari ini. Tema hari ini adalah apa yang harus kita perbincangkan mengenai kemesiasan. Ya nggak masalah. Aku hanya bertanya, hati nuranimu bagaimana? Kau tega membunuh istrimu kah? Karena kamu pahamanmu tidak boleh transfer data apa bagaimana? Aku bilang. Ini pertanyaan sederhana. Akhirnya ribut. Batal lah diskusi itu. Akhirnya semua
merasa apa ya, merasa mereka sudah terpojok ya. Merasa mereka terpojok, akhirnya aku dibilang udahlah kamu nggak ikutin sesi diskusi beginian, udah kamu pergi aja. Jadi aku diusir seperti itu aja. Padahal pertanyaanku itu membuka analogi pemikiran mereka yang ditutup-tutupin oleh ajaran-ajaran sesat ini. Ya, kalau kita nanti membahas Alkitab, Alkitab itu seperti kaki. Apa artinya seperti kaki? Mereka nanti menyorot kaki kiri. Ya, jawabannya ada di kaki kanan. Itu penyeimbangnya. Kalau mereka sorot kiri terus, ya, mereka tidak mau meminta jawaban kaki kanan, artinya apa? Mereka menang terus. Makanya aku tidak membalas dengan kaki kanan. Karena Alkitab itu penyeimbangnya ada. Ya, jadi kita memahami Alkitab enggak satu kaki timpang kaki, enggak. Itu ada dua kaki. Bukan berarti satu membilang makan cabai, satu lagi jangan makan cabai. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, ada jawaban di balik kaki kiri ini. Ya, nanti kita bahas ya, maksudnya seperti apa. Nah, jadi aku tidak mau membahas mengenai Alkitab, mengenai kaki kiri, kaki kanan, tidak. Nanti mereka pasti punya jawaban untuk memperkuat kaki kiri. Ya, aku mau memberikan suatu analogi ataupun suatu pertanyaan yang membuka, mengketok kepala mereka. Sama kayak oneness. Kalau oneness, aku gebuk ya. Kalau kita gebuk pakai ayat, mereka akan bawa ayat. Walaupun ujung-ujungnya kita sudah menang mutlak dalam ayat itu, dalam hal Tritunggal. Tetapi aku cara menggebuk mereka tidak pakai Alkitab lagi. Contoh seperti ini aku bawakan. Dalam perut Maria, ini contoh nih, ke oneness nih. Dalam perut Maria, ini adalah, kamu katakan adalah Yesus adalah Bapa. Oke. Dalam perut Maria, ini Roh Kudus dikandung oleh Maria ini, Roh Bapa ini utuh atau setengah utuh? Atau di luar masih adakah Roh Kudus lain atau Roh Bapa itu apa sudah sepenuhnya di perut Maria? Di sini mereka sudah bingung. Kalau dikatakan sudah sepenuhnya, berarti Maria mengandung Sang Khalik, pencipta langit dan bumi. Kalau dibilang tidak seutuhnya, berarti ada dua dong. Ada di luar nanti, ada di dalam perut Maria menjadi Yesus, kan begitu. Jadi bagaimanapun juga jawaban mereka harus satu, yaitu di dalam perut Maria itu seluruhnya Bapa sudah ada. Dan dalam perut Maria itu nanti menjadi Yesus Kristus, kan seperti itu. Nah, jadi analogi seperti itulah, jebakan seperti itu yang kubikin. Bukan jebakan sih, suatu pembahasan di luar Alkitab lah yang kucoba untuk menjelaskan mereka. Kalau mereka katakan seluruhnya ada dalam perut Maria, nah ketika Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Dan ada juga Roh Kudus menyerupai merpati. Ya, burung merpati. Nah, itu suara siapa di luar itu? Kan semuanya sudah di perut Maria menjadi tubuh Kristus. Suara siapa yang ada yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan? Suara siapa itu? Sementara Tuhan Yesus saat itu diam. Dan ada juga Roh Kudus menyerupai burung merpati. Burung siapa yang lepas? Jangan-jangan burung Mamat, kan begitu. Itu makanya kubukakan suatu pengertian di luar Alkitab, supaya mereka tidak mencari alasan-alasan lagi di Alkitab itu. Itu sebabnya kalau ada pembahasan mengenai bidat, nah seperti ini, aku tidak mau memperkuat tubuh itu yang menjadi kaki kanan dan kaki kiri, karena itu ada penyeimbangnya. Jadi kalau mereka mengambil ayat-ayat Alkitab untuk kesukaan mereka, itulah kita anggap kaki kirinya gitu loh. Kalau kita balas dengan kaki kanan, seolah-olah nanti ya mereka lebih kuat dengan, karena mereka sudah belajar lebih dulu. Artinya sudah mereka ambil ayat-ayat yang mereka untungkan untuk mereka. Jadi mereka berdiri satu kaki. Kita balas dengan kaki kanan. Ini seolah-olah nanti Alkitab kita nanti yang saling kita ejek-ejekan. Padahal itu ayat itu benar yang dibawakan dia gitu, teman-teman. Paham tidak? Ya, oleh sebab itu kalau kita berdebat sama seperti mereka, aku tidak mau membawakan ayat Alkitab. Nanti ujung-ujung nanti kalau kuhujat, ayat Alkitab yang kuhujat. Gitu loh. Ya, jadi peranan luar yang kubawakan kepada mereka supaya mereka juga ujung-ujung nggak bisa jawab. Puji nama Tuhan, Kristen Tritunggal ini bagaimanapun dibawa peranan luar ataupun peranan dalam keimanan kita tetap teguh berdiri dalam Tritunggal kita ini. Itu sebabnya Bapak-bapak gereja ya, ini sangat diberkati oleh Tuhan ya, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kebijaksanaan. Di luar abad kedua jangan dikanonisasi. Ini keputusan yang benar-benar mutlak ini dari Roh Kudus. Inilah bimbingan Roh Kudus yang benar-benar ada dalam Bapak-bapak gereja kita. Coba seandainya Bapak-bapak gereja bikinlah di abad kedua, sampai abad kedua aja, bertebal Alkitab kita. Coba seandainya ada yang seperti ini pemikiran,
nanti Yesus Kristus membuat burung dari tanah liat. Padahal ini nggak saksi hidup. Sama seperti kisah Isa. Isa di Al-Quran membuat burung dari tanah liat. Padahal yang cerita ini bukan saksi mata. Ya, jadi Bapak-bapak gereja saat itu ketika mereka mengkanonkan benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Abad pertama ke bawah yang boleh, ke atas jangan, karena mereka bukan saksi mata lagi. Ya. Jadi inilah pemahaman yang kita pegang teguh dari para rasul. Puji Tuhan, ya, kita sampai saat ini ada kegerasan kita mengimani bagaimana Tuhan yang ehad itu, yang esa itu, bukan Tuhan yang tunggal, ya. Beda, jangan bukan Tuhan yang sebiji, ya, satu, bukan. Kita memahami Tuhan itu yang esa, yang ehad. Itulah Tritunggal itu, yang tak terjelaskan itu. Ada yang mengatakan seperti matahari, panas dan putih. Ya, panasnya adalah Yesus Kristus, sinarnya adalah Roh Kudus, matahari adalah Bapa. Itu juga tidak mendekati. Ada yang mengatakan Tritunggal itu seperti seorang guru di rumah, di sekolah, bapak di rumah, tukang cukur rambut ketika dia bercukur rambut, agak seperti itu juga. Itu juga tidak mendekati. Ya, ada yang mengatakan Tritunggal itu seperti tubuh, jiwa dan roh kita. Itu juga tidak mendekati. Ya, tetapi bagaimana kita menjelaskan Tritunggal? Inilah yang tak terjelaskan sebenarnya. Semakin kita jelaskan pakai otak kita, pakai logika kita, semakin kita logikakan Tuhan kita itu. Inilah paham yang tak terjelaskan. Tetapi Tuhan mencoba mendekatkan diri kepada kita. Bagaimana cara manusia untuk menerima saya, untuk aku menjelaskan kepada ciptaan aku, gitu loh. Jadi begini. Tuhan itu sebenarnya tak terjelaskan, tetapi Dia mendekati kita dengan bahasa manusia agar kita paham siapa Dia. Ngerti gak sih teman-teman? Paham gak sih? Jadi Tuhan itu ingin, kita kan punya bahasa nih, bahasa manusia. Tuhan itu tahu semua bahasa. Jadi Dia ingin dikenal sebagaimana otak manusia bisa mencapai Dia. Sementara Dia gak terjelaskan loh sebenarnya. Itu tak terjelaskan. Tuhan itu tak terjelaskan. Bapa itu tak terjelaskan. Tetapi bagaimanapun juga ketika Tuhan merendahkan dirinya, menjelaskan kepada kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, berarti dalam Alkitab itu Bapa ingin menjelaskan kepada kita, beginilah Tuhan itu yang memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Berapa firman dalam diri Bapa? Enggak terjelaskan. Berapa roh dalam diri Bapa? Tak terjelaskan. Inilah yang tak terjelaskan itu. Ya, firman Bapa bisa bekerja, satu visi dan misi. Roh Kudus bisa bekerja, satu visi dan misi dengan Bapa. Kalau kita sendiri, kita memiliki tubuh, jiwa dan roh. Apakah tubuh kita bisa bekerja dengan jiwa kita? Di luar kendali kita, jiwa kita ini tidak bisa. Apakah perkataan kita yang keluar dari mulut kita bisa bekerja? Oh, tidak bisa. Dia hanya melekat kepada diri kita. Tetapi kalau Bapa dan firman ini tak bisa dipisahkan, tapi bisa bekerja. Itu bedanya sama kita. Maka tak terjelaskan Tritunggal. Ya, tak terjelaskan. Tetapi bagaimanapun juga kita sederhanakan dengan paham tubuh, jiwa, dan roh. Paham teman-teman, saudaraku? Mengertikah? Harus paham dong, Bang. Kadang-kadang teman-teman suka bingung kalau CP menjelaskan atau terlalu cepat apa bagaimana. Aku bikin slow. Ya, jadi paham Tritunggal itu sebenarnya tidak terjelaskan. Bagaimana sih kita paham Tritunggal itu? Jujur, ya, nggak bisa kita bikin contoh seperti ini, begini Tritunggal. Tidak bisa, itu tak terjelaskan. Tapi bagaimanapun juga Tuhan Yesus Kristus datang kepada kita, ya, menghampiri kita sebagaimana kemampuan kita untuk memahami siapa Dia. Tetapi hakikatnya kita tak akan bisa mengerti. Ya teman-teman, ya, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kasih karunia Allah yang melampaui segala akal pikiran di dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan tak masuk akal kita, tetapi meluap-luap. Masuk ke akal, tapi gak bisa ditutup lagi. Meluap-meluap. Itu sebab boleh katakan kasih karunia Allah yang melampaui.
segala akal. Ya, jadi kalau dibilang aku bisa membuat Tritunggal itu secara sederhana, aku ketok jidatnya. Ya, tetapi bisa aku jelaskan secara sederhana sebagaimana aku bisa memahami, boleh dengan bahasa seperti itu. Makanya banyak kita menggunakan contoh tubuh, jiwa, dan roh kita, karena ini paling dekat untuk penjelasannya. Tapi itu juga tidak tepat gitu loh, tidak 100% akurat. Itu teman-teman ya, gitu loh yang bisa saya tambahin. Silakan teman-teman. Iya, saya tambahin dikit lagi yang tadi, keinget lagi tadi. Tadi ketika dia bilang ada ibu Tuhan, ya, ini saya pikir awalnya kan mirip-mirip Nasrani Kolerdianisme ya. Tapi ternyata dia bilang doktrinnya itu dia ambil dari Kejadian. Diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 sama Wahyu 22 ayat 17. Nah, di Kejadian 1 itu kan kita coba baca ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas seluruh segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, 27 poinnya, dia 27, perhatikan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu mereka padankan dengan Wahyu 22 ayat 17, bunyinya kita baca, roh dan pengantin perempuan itu. Jadi di sini diasumsikannya Roh Kudus sebagai perempuan, atau ada entitas dari hakikat Allah itu yang dia perempuan. Lalu dia berkata seperti ini, Allah Bapa yang adalah Roh Kudus itu, yang adalah Yesus itu sendiri adalah Bapa rohani kita di sorga. Bisa nggak manusia itu dilahirkan tanpa ibu? Nggak bisa, dia bilang. Nggak bisa. Saya bilang, iya betul nggak bisa. Ada satu tugas dari wanita yang tidak bisa dilakukan seorang pria. Apa itu? Melahirkan, dia bilang. Betul, saya bilang. Lalu Allah Bapa itu adalah Bapa rohani kita. Sebagaimana kita di dunia memiliki ibu, maka di surga nanti kita juga punya ibu rohani, dia bilang. Nah, ini dasarnya dia. Jadi mirip seperti Nasrani tapi bukan. Kalau Nasrani itu kan mengatakan Bunda Maria itu Allah. Nah, kalau dia bukan. Jadi ada entitas, ada satu Allah lagi, entitas ini yang dia bertugas seolah-olah menjadi ibu rohani. Dan yang pertama, yang Allah Bapa menjadi Bapa rohani, sebenarnya udah aneh gitu ya kan. Dia bilang dia menolak. Saya bilang gini, ya kita akan disebut anak-anak Allah. Saya bilang dia menolak istilah anak-anak Allah, tapi dia pakai istilah anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan, anak secara rohani. Jadi dia menolak istilah anak-anak Allah yang ada di Alkitab. Nah, ini hati-hati teman-teman, hati-hati. Apalagi ciwi-ciwi. Oh, nanti kamu bisa dibawa ke Korea gini-gini. Oh, karena tadi sempat saya rekam ya, cuman kok dia cepet jalannya, keburu cepat, jadi saya nggak bisa kejar gitu. Tadi mau saya samperin lagi, mau nanya, udah hilang orangnya. Ya, buat teman-teman yang mungkin dengar atau gimana, ya itu, ya itulah gerejanya mereka. Lebih tepatnya kuil ya. Karena pemahamannya saya rasa itu sinkritisme, digabungkan unsur-unsur Koreanya, budaya Koreanya, istilah-istilah, terus dia menggabungkan unsur-unsur dari Advent, dari Yahudi, dari Kristen, dari bidat Oneness dan bidat Kolerdianisme. Nah, gabung semua, bidat semua. Jadi dia ini adalah aliran bidat yang dipadukan dengan bidat-bidat lain. Saya juga unik, pokoknya unik banget. Pemahaman dia unik ya. Unik saya maksud di sini bukan jangan sampai kita tertarik gitu loh. Unik di sini menyesatkan ya. Unik di sini menyesatkan. Akademi Elohim. Saya kepo, saya Akademi Elohim gitu. Dia namanya keren sekali dan seolah-olah wah ini keren ini gitu. Dan ternyata Bang CP juga ada pernah ketemu gitu. Nah, mungkin satu itu ya. Tapi dia bukan Shincheonji tadi ya. Kalau Shincheonji ini kan beda lagi. Nah, ini juga beda lagi. Ya iming-imingnya semua dari sana. Karena mungkin lagi populer di Indonesia, orang-orang suka negara mereka, ya mereka kesini semua targetnya. Gitu. Jadi dia nggak mau menceramahi atau menginjili, istilahnya injil palsu itu. Mereka nggak mau menginjili yang Islam. Dia nginjilinya kita. Nanti ditanyai, kamu agamanya Kristen bukan? Ya Kristen. Oke, kalau Kristen lanjut. Awalnya katanya dia mau presentasi ya teman-teman, awalnya kami udah bingung gini, kalau presentasi dia harusnya kan rekam ya, dia ngomong sama saya rekam, dia nggak ada rekam, malah mempromosikan gitu loh. Nanti kita tunggu Sabtu, saya juga kepo nanti Sabtu dia ngomong apa dari WA. Gitu teman-teman, terima kasih. Enggak, cuma gini bro, kalau misalnya dia bilang ada
Tuhan Ibu itu sebenarnya sih udah nyangkut. Iya, masa Tuhan yang gelarnya Maha Kuasa ciptakan bumi keroyokan? Iya betul. Itu udah nyangkut itu. Jadi susahnya apa sih Tuhan menciptakan untuk laki-laki dan perempuan? Gitu. Pertanyaannya itu kan logis. Susah apa sih untuk merubah? Sesuai gambar kita kan gambaran manusia. Gitu dong. Dia melihat gini Bang Sonic, dia mempercayai Allah itu kan satu. Makanya saya bilang tuh pemahamannya ini ada oneness-nya juga. Roh Kudus ya Allah Bapa itu sendiri, Yesus juga Allah Bapa itu sendiri. Ya merujuknya Allah Bapa. Kalau yang oneness ini kan ya itu merujuk kepada Yesus sendiri. Sedangkan mereka ini merujuk Allah Bapa itu sendiri. Nah dari Allah ini juga lah, karena dia kan memang satu tetapi tidak terbatas, adalah sifat atau sisi keibuannya, ibu rohani. Dia tidak secara spesifik, tidak jelas ya, samar-samar. Pokoknya dia bilang itu ada ibu Tuhan, bukan apa ya? Ada Tuhan Ibu, bukan Ibu Tuhan, dia bilang. Ibu Tuhan kan Bunda Maria, dia bilang. Ini ada Tuhan Ibu, dia bilang. Saya cek tadi ternyata, oh iya ini sesat ternyata gerejanya ini gitu. Dan ternyata pendirinya pun pecatan gitu loh. Oh, jadi dia ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu. Ya nggak apa-apa lah. Ntar ini coba mau lihat. Gue penasaran sama gitu. Bener. Gue dulu nanti aku kesana sih ini serius. Nanti tak rekamin deh. Kepo serius, aku kepo jadinya. Kepo nanti biar lihat semuanya gimana sih gitu. Hati-hati. Jadi yang teman-teman yang lain kan hati-hati gitu loh. Iming-iming presentasi sama promosi budaya katanya, promosi budaya Korea. Tapi ternyata terbesit dikit-dikit dimasukin unsur-unsur dogmatisnya gitu. Hati-hati teman-teman. Cuman gini bro, gue itu orangnya penasaran. Jadi kayak kata orang suka bilang GS gereja setan gitu, bukan JS ya, GS. Iya, GS gitu. Gua kejar-kejar itu, gue cari itu gereja. Gue gitu orangnya. Saksi Yehova. Gue kejar-kejar, gue cariin, nggak akan pernah ketemu. Gitu gue orangnya. Gue tuh nggak pernah kata orang gitu. Cuman kalau misalnya udah dia kayak kayak misalnya kayak si Mongol sih gue ngeri juga sih gitu. Tapi kalau masih iya kalau ini terlalu ngeri lah ini bang. Iya kalau GS si JS ngamuk. Kalau GS kecil tuh gue nggak pernah takut, kayak misalnya Mormon gitu, nggak pernah takut gue. Kalau GS-nya gue takut itu sih, jadi gue penasaran. Ya udah gitu aja. Tapi ini ya bang, aku lihat dari orang-orangnya ya, yang tertarik ini, ya memang sama kayak teman-teman di bawah, ya diiming-imingi dulu ya. Kalau Bang CP bilang kan diiming-imingin duit, ya bisa jadi. Kalau yang ini nanti dia beda, dia diiming-imingi kuliah di Korea. Makanya ini anak-anak muda pasti targetnya dia ini supaya mau. Itu modelnya kayak SSC. Betul. SSC juga selalu nyerangnya ke Kristen. Waktu itu gue pernah debat sama SSC, dua-duanya kabur. Gue pernah debat itu udah lama banget gue debat sama SSC gitu. Gue lama banget itu waktu ya lama dah pokoknya. Ngeri-ngeri ya, rata-rata yang sesat-sesat ini dari sana semua ya. Dia adalah apa itu yang baru-baru ini viral itu apa itu bang, yang kami menari festival malaikat itu loh. Malaikat berbicara, menyampaikan Allah Bapa mengirim malaikatnya dan malaikat mengirim pesannya kepada gereja kami. Itu gereja apa kan ada itu yang itu baru viral juga lah, baru FYP di TikTok tadi. Itu si Incipto kan? Lupa saya nama gereja. Mahanaim kan itu? Tapi ini di Indonesia. Sedangkan ini tadi kan dari Korea. Itu GBI Mahanaim kalau nggak salah ya. Soalnya GBI Mahanaim itu ente lihat sejarahnya deh. Jangan dibilang sesat dulu. Ya, gitu. Ente lihat sejarahnya. Soalnya itu GBI Mahanaim. Setahu saya itu GBI. Saya nggak tahu ya. Tadi namanya nggak disebut nama gereja. Cuma saya lihat menari bersama malaikat. Lalu malaikat membisikkan ke telinga saya. Yang khotbah kan cewek. Nah itu Betul cewek. Iin Cipto itu bapaknya itu Yusak Cipto. Nah Yusak Cipto itu yang menubuatkan si GBI Rema, tau nggak? Si Timotius Agung. Agung siapa? Yang udah meninggal? Siapa tuh? Agung siapa sih? Yang gereja terbesar di Semarang.
Nanti saya baca-baca. Nanti saya baca-baca. Ya, cari tahu gereja yang terbesar di Semarang. Nah, itu dinubuatin. Itu yang menubuatkan gereja itu. Begitu Agung apa namanya ya? Petrus Agung. Petrus Agung. Nah, itu jadi pertama kasih melanda Indonesia itu biangnya Yusak Cipto, bapaknya si Iin. Dan Iin pertama buka gereja itu dari penginjilan di Pemulung di Bekasi. Itu Iin Cipto itu. Dan gerejanya itu waktu kesaksian, lu tahu nggak sih yang ini, yang Domingus Kenjan, yang lehernya mau dipotong, yang udah dipotong? Enggak. Iya. Nah, itu kejadiannya. Jadi Domingus Kenjan itu udah jelas-jelas. Cari deh ente kesaksian Domingus Kenjan. Itu gerejanya si Iin. Oh alah. Nah, itu ya. Itu aja udah. Siap. Itu di balik layar dong. Kalau ini tadi, ini bakal aku kejar ini. Dia bahasanya sih ya sopan, enak ngomongnya. Cuman karena dia ngomongnya tadi, Tuhan Ibu gitu. Jadi Tuhanmu ada berapa? Saya pikir. Awas kau diriku ya. Takutnya kau kena rukia lagi. Lebih katanya. Lebih. Ini nggak ada labeknya nih bang. Sama aja. Iblis berubah kostum. Sama-sama. Iya. Aku mau lihat apa sih nanti di seminarnya itu dia bahas apa sih gitu. Nanti tak rekamin. Ya kita lihat semuanya gitu. Karena aku baru dengar kalau Shincheonji kan udah lama. Memang itu kan juga sama metodenya, iming-iming kuliah gratis ke Korea. Nah ini juga sama ini. Siapa sih yang nggak mau gitu loh? Kalau memang tadi dari organisasi yang benar, yang nggak sesat ya semua orang pasti mau kan. Nah yang kasihan kan ini yang awam-awam, gratis kuliahnya, kesana lagi cuy gitu kan, pasti mau itu. Kasihan yang lain ini. Itu ngeri banget itu. Rumah gue awalnya dipakai itu di Kemang Pratama. Maksudnya apa sih? Kalau nggak sopan mereka Petrus Agung percaya punya istri rohani. Nggak paham gimana sih rasanya? Istri rohani. Malaikat. Gimana sih maksudnya ini? Tolong jelaskan sama saya. Siapa itunya? Itu pendeta Petrus Agung. Yang dari Sonic. gereja dong. Sonic. Bang Sonic udah takut dia jelasinnya. Sonic. Si Sonic yang ngomong tadi. Takut dia. Langsung diam deh. Sonic. Apaan? Petrus Agung. Kenal lo? Petrus Agung, iya Petrus Agung. Kenal lo Petrus Agung? Terus aku nggak tahu, tapi itu yang jadi zamannya si Petrus Agung sebelum ngetop sekarang gerejanya itu udah dinubuatin. Maksudnya pertama kali yang nubuatin itu Yusak. Kamu dipersiapkan Tuhan untuk mendapat gereja besar. Petrus Agung cuekin. Denger deh kesaksian Petrus Agung deh. Nah itu udah almarhum. Jadi Petrus Agung udah mati. Nah, Petrus Agung Purnomo ya? Iya betul. Nah itu akhirnya dia berkesaksian. Terusnya dia bilang dia cuekin tuh kata si Yusak. Nubuatnya Yusak. Akhirnya pada saat itu dia ikut Yusak ke kebaktian. Nah pendeta-pendeta luar negeri nubuat, lu bakal diberikan suatu perkara yang besar. Gitu. Nah di situ dia pikir udah dia tetap cuekin. Gak taunya panjang deh. Ceritanya kepanjangan. Gitu. Jadi pendeta-pendeta dahulu kayak Julius Ishak. Gue lebih kenal Julius Ishak, Yusak Cipto, terus Yeremia Rim. Itu gue lebih kenal. Gitu. Daripada pendeta-pendeta sekarang. Gitu loh. Jadi pendeta-pendeta dulu ya gitulah. Jadi dengerin dulu gitu. Makanya kalau gue bilang tuh jangan dibilang sesat dulu karena mereka udah berbuat banyak untuk jiwa-jiwa. Gitu. Yusuf Roni banyak lah. Kayak yang si Mongol bilang itu salah satu Franky Pantau.
Nah, itu Frankie Pantau juga dulu pendekar sakti. Ada musuh bro, ada musuh. Musuh satu tuh. Ada silas. Ada musuh. Aduh, Musuh satu tuh. udah ini aja Jangan gini ngantuk aja kita penonton. mainin. Kayak si Allah dimainin Israel. Al-Fatih, Bang Husin, semuanya. Al-Fatih. Ya, Iya. Udah makan, udah minum kalpanak belum? udah. Oh, Gramakson udah. kalau kalau kau baca di tembok tulisannya dilarang merokok di ruangan ini. Ya, kau masuk gedung bioskop contohnya. Dilarang merokok di ruangan ini. Artinya kamu bisa merokok atau tidak? Di ruangan itu. Merokok bisa, sekarang. Tertulis dilarang merokok di ruangan ini. Artinya kau bisa merokok nggak di ruangan itu? Bisa, tapi dilarang. Iya, artinya kamu bakal lakuin apa tidak? Tidak lah. Tidak, karena perintahnya dilarang merokok, benar? Iya, Hah? iya, benar. Oke, nggak perlu ditafsir kan? Karena perintahnya jelas, nggak perlu ditafsir kan? Ya, Yakin? Kalau sudah jelas perintahnya, nggak perlu ditafsir kan? ya. Oke, jadi kalau kata Allahmu, bundir, kira-kira kau lakuin apa tidak? Menguatkan iman. Bunuh diri. Iya. Bunuhlah dirimu supaya kuat imanmu. Kira-kira kau lakuin apa tidak? Menduga. Abang tuh salah persepsi. Tuh kan, tertulis seperti itu sekarang udah ngeyel. Sampai sekarang. Yang bertobat di masa Nabi Musa. Gimana sih kamu? Tadi sudah Masalah korban aja, cepek. Masalah korban aja, gue yang mulai deh. oh, yaudah. Al-Fatih, Mila Ibrahim korban ikut siapa acara kurban? Hari Raya Kurban. Ikut Ibrahim. Ikut Ibrahim. Isa sumbang apa? Isa. Isa sumbang apa? Isa Mila siapa? Isa. Isa. Isa ikut. Iya, Isa ikut Mila siapa tuh? Terus abis Ibrahim yang ngikutin Mila Ibrahim siapa? Nabi siapa? Su'aib. Idris, Kidir. Siapa yang ngikutin? Siapa yang ngikutin kurban itu? Ismail. Semua nabi, Il. semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua ada kurban. Ya udah, kapan pertama kali abis Ibrahim siapa yang ngikutin? Coba ayatnya di mana di Quran? Kan Allah yang minta kurban, Allah kan? Yang minta ajaran itu Allah kan? Yang nulis Quran Allah kan? Hidayah dari Jibril kan? Kau Jibril kalau udah nggak ada kan? usah ngomong lah. Hah? Kau kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. Allah ngerti apa enggak? Itu pertanyaan saya. Allah tahu nggak kurban itu apa? Yang ikutin, yang ngasih korban ke dia itu siapa? Allah tahu nggak? Allah tahu nggak yang ngasih korban? Allah. Kurban itu perintah dari Allah. Ya udah, Allah tahu nggak siapa yang ngasih korban? Nabi siapa? Siapa yang berkurban? Iya, Nabi siapa? Habis Ibrahim. Kok kamu kalau nggak ngerti nggak usah nanya, belajar dulu baru bertanya. Karena dia tidak mengerti makanya nanya gimana sih kamu? Belajar cara bertanya. Kalau kamu ngerti nggak? Kamu ngerti nggak? Asal-asal nanya. Jadi Nggak, kamu ngerti nggak? Kok asal nanya? Sekarang perintah si Allah. Sekarang misalnya gue perintahin lu nih. Weh, Fatih, lu mesti ngikutin gue korban ya. Anak cucu lu ngikutin korban ke gue. Itu perintah Allah aja. Gue perintahin lu jelas. Allah lu mau ngomong nggak jelas. Bang, sorry ya bang ya. Izin ya bang, izin turun mau istirahat Siap. bang. Oke, siap.
Oke, salam. Salam Pak Nando. Pak Nando udah minta- takut nih. yang- Sekarang bahasannya sudah ini. Foto asli pula gue. yang Enggak. yang minta kok enggak yang minta korban si Allah Al-Fatih. Astagfirullah. Terus yang suruh ngajarin si Ibrahim disuruh ngajarin pengikutnya nggak atau anaknya? Ya udah siapa? Siapa yang ngikutin? Ismail deh, Ismail korban apa? Ini saya tanya sama kau. Kalau berkurban itu Penyempurna nanya. Allah Manfaat turunin Quran tuh buat nyempurnain agama yang salah, benar apa betul? apa? Astagfirullah. Terus dikorbankan apa manfaatnya? Apaan sih? Bobot. Apaan? Allah kan menurunkan Quran. Dia tanya Sonic, yang dikorbankan itu Ishak apa Ismail gitu ya Al-Fatih ya? Yesus manusia yang dikorbankan apa manfaatnya? Gak nyambung. Belum minum kalpanak ini. Al-Fatih Kalau jangan yang tanya dikorbankan soal ya, Yesus. Ini dulu kita ke Abraham dulu. Bayangkan orang fakir miskin. Kita ke Ibrahim dulu. Si Allah itu kan Manusia yang dikorbankan apa manfaatnya? enggak, kita kalau kafir dikorbanin halal darah kafir, manfaatnya buat Allah apa? Dapat darah. Siapa yang korbankan darah kafir? Halal darah kafir. Siapa yang Perangilah. Jika orang murtad meninggalkan Islam, harusnya diapain, Fatih? Harusnya diapain? Siapa yang korbankan darah kafir? Tidak ada kan? Dia kesurupan. Fatih, santai. Kayak Aisyah. Jawabnya santai aja. Yang ikut persembahan itu kurban siapa? Anak-anaknya perintahnya siapa? Perintah siapa? Aku tanya sama kau, Yesus itu siapa menurut dia? Menurut Yesus? Menurut Yesus dia itu siapa? Nggak bisa kau jawab langsung kita orang Hakimnya kau. Allah lah. Jawab dulu dong. Jawab dulu Hakimnya pertanyaan dulu. Allah itu. Pertanyaan imammu aja dulu kau apain korban itu gimana itu? Iya. Siapa yang berkorban di situ? Siapa Itu pernah penyempurna, berkorban? masa nggak tahu korbannya? Buat datanya mana gimana? Siapa yang berkorban? Jangan sampai saudaramu sendiri yang jadi korban gitu. Makanya kami tolak tadi. Kami nggak mau makan sesama kalian. Nggak boleh. Kanibal nanti kami. Ya Itu, Mak. Si Allah nurunin ayat, yang lain nggak ada yang tahu sampai dia kasih ayat Alkitab nih. Dia kasih ayat Alkitab. Ya, ayat Alkitab. Dia kasih Ya, yang nggak ditanya jadi ya. Quran penyempurna, yang dikasih ayat Alkitab. Buruan, penyempurna, yang minta korban itu Allah kan. Nih, nunjukin apa deh? Alkitab tuh. Alkitab. Alkitab. Betul kan? Eh, Memang sempurna kali Alkitab ini ya. Sampai kalian selalu ngutip Alkitab. ya saya cuma tanya begini, zamannya Alkitab ditulis Allahmu udah ada belum? Allahmu udah ada belum? Coba Zaman besarin. Enggak, iya, zaman Alkitab ditulis Allahmu udah ada belum? Itu doang saya tanya. Isa menghadap mana kalau doa? Isa menghadap mana kalau doa? Ngerti Isa nggak kan nabi. konsep? Kau ngerti nggak konsep Tuhan kami? Apa? Allah. Kau nggak ngerti konsep Tuhan kami ya? Tahu, Makanya- mesti dibelain kan? Belalah Allah kan? Konsepnya itu Allah. Kan soalnya perangnya di Arab. Allahnya nangis-nangis sampai Indonesia loh, sampai Asia. Itulah, kau nggak ngerti. Gitu, Makanya padahal sih di kandang, Arab kandangnya kan. Iran kandang Allah bukan? Allahmu ya begitu, mau apa lagi? Ngomong apa lagi Allahnya? Makanya saya tanya yang gampang-gampang, jangan tanya konsep Allahmu. Yang gampang aja, waktu korban itu gimana? Siapa perintahnya gitu loh. Nabi apa yang ikutin? Soleh, Hud, Yunus, Yakub, terusnya siapa lagi tuh?
cara Daud, dan data. Sulaiman. Iya, kan Nah, sempurna siapa itu? Al-Qurannya. Paling sempurna, paling mudah dibaca, paling mudah dimengerti katanya. Nah, Iya. Coba Sangat kau mudah jawab. dimengerti. Kamu Yesus tuh itu siapa mudah menurut, dimengerti loh. menurut Masa kau kau Tuhan? nggak percaya? Siapa? Iya. Pakai data. Itu saya udah tampilkan data tuh. Jangan nyembah-nyembah manusia kalian. Hah? Siapa yang nyembah manusia? Kau nurutin fatwa MUI nggak? Yang kau sembah siapa? Fatwa MUI sama perintah Allah lebih tinggi mana? Perintah negara sama perintah Allah tinggian mana? Yang kau sembah siapa? Hei, Tuh baca tuh dulu. Wahyu 22. terus waktu zaman tulisan wahyu Allah udah ada belum? Yang nyembah Allah siapa? Saya gampang-gampang aja saya tanya kamu, waktu wahyu ini ditulis, yang nyembah Allah SWT siapa? Di Mekah itu ada siapa? Itu yang saya tanya. Gampang Allah kan? itu menciptakan Yesus. Lalu Iya, di Mekah itu agama apa waktu zamannya kita wahyu itu ditulis? Agama apa di Mekah? Gampang, pertanyaan saya nggak susah. Kayaknya gampang kok nggak berani jawab sih. Yang sembah Allah itu siapa gitu? Katanya Allahnya udah ada, Mila Ibrahim. Waktu wahyu itu ditulis, gampang pertanyaan saya. TikTok, 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 takbir. ya. CP, mana CP? satu pun nggak bisa kau, satu pun nggak bisa kau jawab. Dari korban nggak bisa dijawab, dari ini juga nggak bisa dijawab. Apa sih? Apa ya nyari gua? CP mana CP? Kenapa Pak? Ada apanya nyari aku? Menurut Yesus, Yesus itu siapa? Emang kenapa itu? Oh. Itu ayat kau potong. Aku hanya haklah hamba sama seperti mereka. Itu ayat kau potong. Baca ayat 8-nya. Coba Tuhan Yesus. Aku buka ya Alkitab. Oh, Sansarapim bukakan Alkitab dulu deh. Wahyu 22 ayat 7, 8, 9. Siapa yang berbicara di situ? Itu malaikat yang ngomong. Aku hanyalah hamba. Astaga Tuhan. Islam. Jangan-jangan udah kau baca dulu itu, tapi sengajalah kau anggap. Apa kamu nggak tahu ya? Ini ya Al-Fatih, ini Alkitab nih. Perhatiin siapa yang ngomong ya. Nih. Ayat berapa tadi yang digaris merah itu? Ayat 9 ya? Ayat 9, Bang. Sebentar ya agak. Wahyu 22 ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah ya. Perhatiin. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Yang telah menunjukkan semuanya itu kepada aku. Jadi penglihatan itu ditunjukkan oleh malaikat itu. malah bilang malaikat. Emangnya malaikat itu Yesus? Bukan, malaikat itu menunjukkan penglihatan itu kepada Yohanes. Ya. Yang telah menunjukkan semuanya kepada aku untuk menyembahnya. Gitu loh. Apa kata malaikat itu? Aku hanya hamba. Bertobatlah ya. Kok bertobat? Baca dulu dong. Ulangi dari atas ya. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataanku, perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Itu kata Tuhan Yesus. Oke, dalam penglihatannya. Dan aku Yohanes, aku yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, perkataan Yesus itu, ya, itu malaikat mengizinkan Yohanes ini untuk melihat Yesus dan perkataannya.
Lalu apa kata malaikat itu? Dikatakan di sini, si Yohanes mengatakan apa? Aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi malaikat itu berkata apa kepadaku? Katanya, apa kata malaikat itu? Jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Yesuslah Allah. Bukakan Wahyu 21 ayat 7, Pak. Aku hanya manusia berulang. Inilah sembahlah Allah katanya. Kan ada di situ kan, sembahlah Allah. Ini barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Nah, ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Siapa yang mengatakan itu? Yesus Kristus. Aku adalah Allah. Perkataan malaikat kau comot. Aduh, ya. Dikatakan situ apa coba aku? Jangan kamu ubah-ubah dulu tampilanmu Sarapim ya. Nah, apa di situ dikatakan malaikat itu kepada dia? Kamu harus menyembah Allah, kan itu kan kalimat terakhir kan? Kamu harus menyembah Allah. Oke, di Wahyu. Nah, di kitab yang sama aku tunjukkan kepada kamu. Berarti ini Wahyu 1:7. Apa katakan situ? Baru siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Siapa yang ngomong di sini? Yesus Kristus. Di mana? Baca ayat sebelumnya ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku. Siapa yang ngomong ini? Yesus Kristus. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang? Menang ini apa artinya? Iman Kristennya bisa dijaga sampai mati. Ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Nah, ini kamu nggak comot. Ini baru perkataan Yesus, brother. Di kitab yang sama loh. Iya, kita Wahyu. Kau masih juga ngotot bilang dia. Makanya tadi udah dijelasin itu baca Wahyu 22-nya dari ayat 7. Iya. Dan di ayat 9 itu tidak dikatakan aku hanya manusia, tetapi di situ malaikat berkata aku hanyalah seorang hamba. Kita telah menonton video yang sangat menarik, di mana daripada video tadi bahwa pengenalan Akademi Elohim sedang terjadi di Indonesia. Untuk pendengar apologet, untuk itu kita pentingnya belajar Alkitab sehingga kita tidak terombang-ambing. Karena seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, inilah yang berperilaku seperti domba tetapi penyesat. Jadi janganlah kita tersesat dengan iming-iming ataupun pengajaran-pengajaran yang seperti wow atau seperti keren. Ya walaupun membawakan budaya Korea atau apapun judulnya, tetapi namun pada intinya perkembangan dan pertumbuhan iman itu dia harus bertumbuh secara alami yang tertuju kepada pengajaran Yesus Kristus. Jadi saya tekankan kembali, itulah pentingnya kita belajar Alkitab.